Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat datang di bulan Agustus. Ya. Penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita semua, ya. Selamat datang di Hope Church bagi Bapak Ibu Saudara. Kita gereja yang berpusat pada Injil. Dan di sini bukan tempat orang sempurna, ya. Jadi di sini tidak ada yang lebih baik antara satu dengan yang lain. Kita semua orang yang berdosa, namun kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita. Baik, kita akan lanjutkan seri pengajaran kita tentang eksposisi kitab Galatia, dan minggu ini kita masuk ke seri yang ketiga, ya. Sebagai review, bagian yang pertama kita sudah belajar tentang bagaimana inisiatif Allah dalam kehidupan kita, ya. Sehingga membentuk epistemologi kita, ya. Lalu bagian kedua, hanya ada satu Injil, ya. Injil bukan hal yang untuk menyenangkan saja, tapi Injil membentuk, mengajar, bahkan menyatakan kesalahan kita, sehingga dosa kita semakin hari semakin dibongkar. Semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan. Baik. Nah, seri ketiga ini, tema kita adalah kontroversi. Ya. Kontroversi di kitab Galatia juga terjadi di gereja modern. Ya. Bagaimana kita menemukan titik temu di tengah ekstrimnya gereja modern sekarang. Ya. Kontroversi itu adalah perdebatan, pertentangan, atau perselisihan umum yang menimbulkan pro kontra di dalam jemaat. Perdebatan pertentangan yang terjadi di Galatia juga sangat relevan terjadi di gereja sekarang ini. Masalahnya adalah tanpa sadar kita seringkali berpikir bahwa apa yang disampaikan dengan membaca Alkitab adalah suatu kebenaran tanpa kita mempelajarinya, sehingga kehidupan kita bisa menyimpang, membuat kita tidak hidup dalam Injil. Ya. Nah, hari ini kita akan membaca ayat yang sudah pernah kita bahas di seri kedua, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi Bapak Ibu bisa coba cek lagi di akun YouTube kita, karena rencananya saya memang ingin membagikan kitab Galatia ini kepada tim pastoral yang lain, tapi saya memutuskan untuk kitab Galatia khusus saya yang ngajar. Pastor Vivi punya seri pengajaran sendiri yang belum selesai, go forth. Pastor Morton akan ada seri yang baru, ya. Kita doakan Pastor Morton dan Yesi lagi di Balikpapan karena orang tua dari Pastor Yesi sedang kritis di IGD, ya. Baik. Kita akan baca bersama-sama di kitab Galatia. Saya tidak tampilkan ayatnya di sini. Saya rindu kita semua membuka handphone kita dan membaca Alkitab, ya, supaya tidak buka TikTok, tidak buka Facebook, tidak buka WA, ya, tidak buka Instagram. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan 16. Ya, saya akan baca dahulu, lalu jemaat Tuhan kita baca bergantian. Ya, saya ayat 6, Bapak Ibu Saudara ayat 7, kita sambil bergantian. Ya. Ayat 6, demikian firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil.
Injil Kristus. 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. 9. Sekarang aku katakan sekali lagi. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Kita baca 16 bersama-sama. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kita sudah baca dan kita menyimak apa yang sudah kita baca tadi. Saya ingin mengutip dari tulisan Matt Chandler, ya, seorang teolog. Biar aja saya yang ini. Ya. Dia bilang begini, Injil bukan hanya untuk orang yang tidak bergereja. Ya. Orang-orang di dalam gereja perlu terus mendengar Injil. Ya. Sama seperti tulisan Martin Luther, saya perlu mendengar Injil setiap hari karena saya lupa setiap hari. Saya dulu punya pandangan Bapak Ibu Saudara, mengabarkan Injil itu kepada orang yang belum pernah kenal Kristus. Bikin KKR kah, atau penjangkauan, ya. Saya pikir ya udah orang-orang itu yang perlu Injil, saya nggak perlu lagi karena saya sudah Kristen. So saya nggak perlu Injil gitu. Akhirnya kita harus move on. Ya, kita perlu belajar yang namanya ilmu advance. Ya, kita sudah Kristen, kita sudah dengar Injil, kita nggak perlu belajar Injil lagi. Kita perlu belajar pengembangan karakter. Bagaimana supaya kita mengalami pendewasaan rohani. Bagaimana doa kita bisa dijawab Tuhan. Bagaimana setiap pergumulan kita terjadi terobosan. Ya. Intinya kita berpikir Injil itu hanya permulaan. Ya. Padahal Injil adalah yang utama. Ya. Sebenarnya kalau kita bingung, ada pergumulan, ada penderitaan, sebenarnya kita bukan perlu terobosan atau mujizat, tapi yang sebenarnya kita butuhkan adalah Injil. Ya. Atau Bapak Ibu Saudara punya pergumulan dengan tabiat buruk. Apa yang hari ini Bapak Ibu Saudara yang rasakan? Kayaknya aku setiap hari, hampir setiap hari mungkin, atau dalam satu minggu selalu bikin dosa yang sama. Lalu kita perlu pergi ke hamba Tuhan supaya kita didoakan pelepasan.
Aku mau didoakan nih, soalnya aku dosa ini terus-terus aku bikin, so aku perlu doa pelepasan. Ya, pernah? Doakan aku supaya aku tidak melakukan dosa ini lagi. Faktanya adalah gak pernah bisa berubah. Setelah didoakan hamba Tuhan pun tidak bisa berubah. Ya. Nah, itu sebabnya kita perlu Injil setiap hari. Ya. Kitab Galatia adalah kitab yang menjelaskan esensi kemurnian Injil. Ya, dari seri pertama saya sudah jelaskan bahwa di Hawk ini pengajarannya adalah eksegetikal. Teksnya bicara apa, kita yang harus ikut. Bukan kita yang punya mau, Alkitab harus mengikut yang kita mau. Ya, tema-tema topikal, bagaimana langkah-langkah hidup dalam Kristen, bagaimana meningkatkan jam doa, ya seperti itu. Tapi kita memutuskan bahwa di gereja ini pengajarnya adalah eksegetikal. Ya. Nah, saya punya pandangan dulu bahwa Injil itu seperti susu. Kita sudah minum susu, kita harus meningkat makan daging. Ya. Jadi Injil bukan sekedar garis start, Injil bukanlah sekedar materi dasar untuk orang yang belum percaya. Injil adalah susunya. Injil adalah dagingnya, Injil adalah hidangan pembuka, Injil adalah hidangan utama. Jadi Injil tidak bisa hanya pertama kita dengar cukup lalu kita menambah-nambahkan kitab-kitab yang lain. Ya. Nah, bagaimana anatomi sebuah kontroversi? Ada istilahnya doktrin sekunder. Ya, doktrin sekunder. Kalau kita bicara soal gereja maka ada banyak sekali perbedaan pandangan mengenai beberapa hal ya. Bapak Ibu, Saudara kalau ke tempat kita mungkin di gereja Pantekosta jarang ada baca ayat fotum, ayat pembuka, ayat undangan. Lalu di sebelum firman tadi kita mulai tahun ini sudah ada perenungan setiap minggunya. Ya, kayak contoh tadi perenungan minggu ke-31 bicara tentang kenapa kita harus bernyanyi. Ya, kenapa dari awal sudah dibacain ayat terus banyak firman Tuhan yang dibacain. Dan harusnya lagu-lagu kita juga bicara tentang Injil. Supaya kita diingatkan. Bukan lagu-lagu yang mellow. Ya, minta dikasihani. Ya, jadi semua lagu harus tertuju kepada Kristus. Nah, apa yang menjadi doktrin sekunder di beberapa gereja? Soal kita liturgi itu sekunder. Bapak Ibu ke gereja Protestan, kalau kita belum terbiasa kita bilang ini gereja mungkin sesat apa enggak. Begitupun sebaliknya orang-orang Protestan ke gereja karismatik mungkin dipikir ini gereja yang sesat gitu ya. Itu doktrin sekunder. Ya, kita kadang-kadang sibuk soal baptisan, benar percik atau selam. Kita sibuk soal liturgi. Kita sibuk soal cara bernyanyi. Atau kita sibuk soal cara berpakaian. Kalau gereja yang suci itu harus pakai rok terus misalkan. Nggak boleh celana panjang. Harus baju putih terus. Ya. Nggak boleh pakai kasual misalkan. Atau sistem gerejanya. Ya, kalau di sini di pujian penyembahan kita matikan lampu. Di beberapa gereja ada yang matikan lampu, ada yang tidak. Ya. Tapi itu semua doktrin sekunder. Tidak mempengaruhi keselamatan. Seringkali kita sibuk sama doktrin sekunder sampai kita lupa doktrin utamanya apa. Cara berdoa. Bagaimana persembahannya, bagaimana persepuluhannya. Ya. Kita sering sibuk di soal doktrin sekunder.
Tapi harusnya doktrin utama kita adalah Allah Tritunggal. Karya salib Kristus, keselamatan oleh kasih karunia. Ya. Nah, kita akan belajar apa yang terjadi di Galatia, terjadi di gereja modern adalah kontroversi mematikan terjadi ketika kita memaksa elemen dari luar lingkaran untuk masuk dan menduduki pusat keselamatan. Ya. Kita baca lagi di handphone kita, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10, kita baca lagi bergantian. Saya baca ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 9. Bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang membukakan diri. Kita baca bersama-sama 10, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Saya ulang ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, tapi itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Iman pun itu pemberian Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau hari ini kita merasa kita mau percaya Kristus, itu pun pemberian. Bukan hasil usaha. Bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, di kitab Galatia tiba-tiba kedatangan orang pinter. Hamba Tuhan datang, hamba Tuhan baru bawa pengajaran yang lain. Dia ngajar gini, kamu sudah percaya Injil? Oke. Kamu rajin puasa enggak? Kalau kamu enggak puasa, maka keselamatanmu bisa hilang. Kamu rajin berdoa enggak? Ya. Kalau kamu tidak melakukan hal-hal yang rohani, jam doa kurang banyak, kamu enggak bisa bahasa roh, kamu enggak punya akses ke sorga. Bukankah hari ini gereja-gereja mengajarkan bahwa kita harus berbuat dulu supaya kita diselamatkan? Nah, di tengah-tengah kontroversi ini, antara berdoa, puasa, melakukan kegiatan-kegiatan rohani, bawa persembahan, bawa persepuluhan, akhirnya terjadi dua ekstrim. Ya, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ya, contoh gambar seperti ini. Itu menunjukkan bahwa ketika doktrin sekunder dijadikan penentu keselamatan, kecenderungan manusia akan melempar iman ke dalam salah satu dari dua ekstrim. Ya, keduanya tampak bertolak belakang, namun sama-sama merusak kemurnian Injil. Ya. Ada istilah namanya legalis. Legalis. Saya punya teman di waktu kuliah, orang Ambon cuman besar di Papua. Suaranya bagus banget Bapak Ibu Saudara. Saya pernah ibadah bareng sama dia. Dia kalau nyanyi suara kita ketutup semua, bagus kayak penyanyi kulit hitam gitulah pada umumnya. Bagus. Nah, karena dia di Surabaya ngekos, akhirnya dia kerja di pub, klub malam, nyanyi. Ya. Di klub malam.
Lalu 2 tahun kuliah orang tuanya datang. Ternyata mereka ini dari kecil dididik setiap hari jam 4 pagi harus berdoa. Diajarin harus berdoa, nggak boleh putus berdoa. Ya. Sampai akhirnya dia kuliah, dia kerja di klub. Mamanya datang di kosnya, ngajak berdoa jam 4 pagi. Dia belum pulang dong. Dia pulang jam 6. Dia pulang jam 6, akhirnya mamanya tetap ngajak berdoa. Waktu berdoa katanya, ini kesaksian dia. Ceritanya dia. Waktu berdoa tiba-tiba mamanya berhenti berdoa. Mamanya bilang gini, suaramu sudah seperti tidak dulu lagi. Suaramu itu sudah penuh dengan keduniawian, dicela dia. Karena mereka menganggap doa pagi menentukan kualitas kerohanian. Begitu kualitas kerohaniannya turun, dia nggak berdoa, maka otomatis dia punya skill turun. Kalau dipikir-pikir sepertinya ada benarnya. Oh iya ya, suaranya menjadi rusak. Suaranya tetap bagus, tapi katanya tidak ada kuasanya lagi, tahu gimana gitu. Karena sudah nggak ada jam doa. Kita harus jujur Bapak Ibu Saudara, seringkali kita melakukan hal-hal yang rohani supaya kita mendapatkan sesuatu yang lebih rohani. Dengan kita banyak berdoa, bagus banyak berdoa. Tapi sebenarnya ketika saya bicara sama dia, kenapa kualitas suaranya berkurang? Karena dia sering begadang. Bukan karena dia gak pernah berdoa lagi. Karena dia harus kerja malam. Dari jam 12 sudah mulai nyanyi sampai subuh. Gitu. Nah yang terjadi di Galatia adalah mereka menganggap bahwa soal sunat, soal memberi, soal puasa, soal berdoa di pojok-pojok adalah sesuatu yang harus dilakukan supaya perkenanan Tuhan hadir dalam kehidupan orang Kristen di sana. Makanya orang Farisi menjadi suka menghakimi, menjadi orang yang agamawi, menjadi orang legalis. Akhirnya apa? Bukan tentang Kristus, tapi tentang perbuatan kita, performa kita. Ini orang ekstrim kanan. Kebenaran tanpa anugerah yang ada penghakiman. Makanya kita bisa menghakimi orang, oh kurang berdoa. Saya kemarin dapat cerita, ya seorang anak muda kehilangan handphone. Kehilangan handphone, minta tolong dibantu untuk ngelacak handphonenya. Lapor polisi, polisi bilang SIM cardnya sudah dibuang. Lalu anak ini cerita kepada tim pastoral di gerejanya. Handphoneku hilang. Apa jawaban hamba Tuhannya? Kamu habis bikin dosa apa? Kamu habis bikin salah apa? Sampai handphonemu hilang. Ini orang-orang legalis. Setiap kesulitan yang kita hadapi karena akibat kita bikin salah. Tanpa kehilangan barang apapun. Kita mengalami penderitaan apapun. Kita kesulitan hari ini. Kita ini memang orang berdosa. Jadi gak usah ditanya kamu sudah bikin salah apa. Baru minggu lalu saya dengar cerita. Ya. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara akhirnya setiap kali kesulitan datang ke hamba Tuhan, lalu hamba Tuhan yang bilang, kamu habis bikin salah apa?
Pesto hamba Tuhannya. Saya dari lahir sudah bersalah, Pak. Hari-hari ini kekristenan ekstrim legalis menjadi seperti ini. Ya. Fokusnya apa? Mengikuti aturan, adat istiadat dan performa lahiriah. Ya. Budayanya kaku, menghakimi, menciptakan budaya gereja menjadi gereja yang Farisi, yang keras dan nirempati. Ya. Pandangan keselamatannya adalah pembenaran seolah-olah harus dibeli dengan ketaatan terhadap aturan sekunder. Dampaknya menghasilkan kesombongan. Tuh, makanya aku nih rajin ibadah, rajin berdoa. Makanya handphoneku gak hilang. Bagi merasa yang taat, ya, akhirnya memberikan luka baru, Bapak Ibu Saudara. Nah, di kitab Galatia terjadi juga. Hari ini gereja modern mengulangnya, cuma dengan cara yang lain. Ya. Itu kebenaran tanpa anugerah terjadi penghakiman. Kita menjadi orang yang agamawi. Kita menjadi orang yang legalis. Lalu apa? Ekstrim kiri. Ekstrim kiri anugerah tanpa kebenaran. Liberal dan kebebasan palsu. Udahlah, ikut Tuhan itu nggak usah suci-suci. Ya, kita pasti diselamatkan kok. Tuhan kan baik. Kita diselamatkan Tuhan itu supaya kita bukan hanya untuk masuk surga saja. Dan sambil menunggu waktu itu tiba, kita hidup seenaknya. Ya. Fokusnya apa? Reaksi trauma terhadap legalisme, menghindari segala bentuk penghakiman atau aturan. Budayanya adalah kebebasan, kebablasan, mentoleransi dosa dengan dahli. Tuhan mengasihi semua orang. Ya. Pandangan keselamatan sebagai tiket gratis tanpa perlu ada pengudusan. Dampaknya hidup berantakan, tidak ada transformasi sejati, ingin relevan dengan dunia, namun akhirnya larut dalam dunia. Nah, hari ini jemaat itu ada dua posisi ini. Kita orang yang liberal, bebas, atau kita orang yang kaku, konservatif. Oh, mengikut Tuhan tuh harus begini modelnya. Ya. Yang lain lagi ikut Tuhan, bebas aja ikut Tuhan. Ya, nggak usah pengudusan. Yang penting berbuat baik. Aku loh nggak perlu ke gereja-gereja. Yang penting aku berbuat baik. Untuk apa aku ke gereja? Aku loh sudah berbuat baik. Kan Tuhan sayang, cinta semua orang. Ya. Nah, dua tipe seperti ini ada di dalam kehidupan kekristenan. Pertanyaan reflektif. Bagaimana kecenderungan kita selama ini? Bagaimana kecenderungan kita selama ini? Legalis atau liberal? Kita penganut paham yang mana, Bapak Ibu? Apakah kita penganut paham kita harus berbuat supaya Tuhan mengasihi kita? Atau kita merasa bodoh amat?
Yang penting kita tahu kita sudah Kristen, kita sudah diselamatkan, ya sudah, hidup aja seenak kita. Ya, bagaimana kecenderungan kita hari ini? Di tengah-tengah dua ekstrim ini, ya, kitab Galatia mengingatkan kepada kita yang sudah kita baca tadi. Hati-hati dengan malaikat yang turun dari sorga, memberitakan Injil yang lain. Ya. Nah, saya ingin kita melihat tampilan video. Ini bukan untuk menyerang. Tolong dicatat. Karena ada beberapa reel saya di Hoax itu dianggap menyerang gereja. Ya. Saya tidak sedang menyerang gereja. Saya memastikan bahwa video ini untuk menjaga kawanan domba saya. Ya. Tolong diingat baik-baik. Ini saya pernah dicatat, ini Koweli sedang menyerang gereja orang lain. Enggak. Ya. Tolong tampilkan video yang pertama, video yang pendek. Ya. Ya. Ini salah satu bentuk Injil yang lain. Nah, suaranya ada? Gak usah disebutkan namanya. Suaranya ada? Karena penting perkataannya ini. Bukan soal orangnya. Tuhan. And when I say yes to the Tuhan akan Lord, memberi kekuatan pada saya. God will give me Tuhan akan strength to do memberikan that. kemampuan ilahi pada saya. Tuhan akan memberikan kemampuan ilahi pada saya. God give me the spiritual enablement Dia akan to us. memberikan penyertaan malaikatnya untuk melakukan tugasnya. God gave me the angels that will do. Dan hari itu hatimu akan damai, saudara. And I feel Dan peace. Anda mulai mengerjakan apa yang Tuhan mau sambil engkau And I'm deklarasi. starting doing the things that God wants me to do. Dan saya membayangkan, And I imagine that time. kalau hari itu If that time, saya tawar-tawaran dengan Tuhan, if I kind of a bargain to the Lord, Anda tidak akan ada di tempat ini. you will not be here in this place today. Amin. Prophet Samson tidak akan bersama dengan kita. Prophet Samson will not be with us today. Anda tidak akan menerima pesan yang Tuhan akan sampaikan selama 12 jam hari ini yang akan mengubah hidupmu untuk selama-lamanya. You will not receiving the revelation of God that will change your life forever. Begitu saya memutuskan untuk ngambil Megasa, When I decided to take this place, Megasa, langsung suara berikutnya berbicara pada kita. and Yes, then Lord. the next voice coming. Anda ingat tentang Abraham? Do you remember about Abraham? Ketika Tuhan bicara hari itu, dia gak bicara detail kepada Abraham. Tidak bicara detail dengan Abraham. When God comes with this voice to Abraham, Dia hanya bicara keluar dari rumahmu. God not just give Abraham the details of the journey that Abraham will Dan going setelah at Abraham that time. taat, And when Abraham obey at the voice of God, suara berikutnya the next voice berbicara kepada Abraham. talk to Abraham. Dan ketika Abraham taat, And when Abraham obey at the voice of God, berkat yang tidak pernah dibayangkan datang pada Abraham. the blessing that Cukup. Perhatikan dari awal. Semuanya bicara tentang saya. Bagaimana mungkin kita orang berdosa, kita bisa negosiasi dengan Tuhan? Halo? Bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Hei, siapa kita? Di bagian terakhir dia bilang,
Abraham diberkati ketika dia taat. Bapak Ibu Saudara baca tadi pengumuman kita soal memberi. Kita memberi karena kita bukan supaya diberkati, tapi karena sudah diberkati. Semuanya bicara tentang aku. Aku deklarasikan. Ya. Perkataan kita ini perkataan apa, Bapak Ibu Saudara? Siapa kita ini? Kita mau deklarasikan apa? Sekitar 2015 ada buku yang dikeluarkan. Bukunya judulnya tuh Word of Faith, perkataan iman. Kalau kita memperkatakan iman, maka terjadilah sesuai dengan kehendak kita. Aduh. Kita tidak lagi memperkatakan firman. Yesus aja, waktu dia dicobai, dia bilang apa? Ada tertulis. Siapa kita bisa perintah Tuhan? Kita bisa minta waktu lagi 12 jam. Dalam 12 jam, kita senang dengar seperti ini. TikTok, Reels, FYP, muncul yang menyenangkan telinga kita. Tadi kita sudah baca, jikalau aku menyenangkan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Perkataan kita harus seturut firman Tuhan. Video berikutnya. Yang kedua. Bukan. Ini ya ini. I speak this to increase, your light to increase in Finland in Jesus' name. Let your light increase powerfully, powerfully, powerfully. Thank you, Jesus. May you shine so bright. And may all those who are oppressed and lost, may they see your light. May they find the truth. May they find Jesus through you in Jesus' name. I speak the anointing to increase in you in Jesus' name. May God use you even more powerfully in new levels from today. That's not normal. You know, because Okay, she's thank not you. even praying deliverance. She's just talking about abundant life. Siapa yang sering suka didoakan seperti ini? Saya dulu pingin didoakan seperti itu, tapi kok nggak pernah terjadi. Tapi saya lihat orang kok mudah sekali. Hamba Tuhannya rebah, kena angin, ditiup-tiup, bergetar-getar. Dan dulu saya pikir itu Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Sampai suatu kali saya ketemu orang yang rebah-rebah. Di setiap KKR dia rebah-rebah terus, teriak-teriak terus. Dan ternyata tidak pernah terjadi kelepasan. Sekitar tahun 99 sampai 2002, saya hampir setiap hari di Surabaya itu, ada gereja-gereja kan banyak di sana, bikin KKR. Saya menemukan orang-orang yang ikut itu, termasuk saya, berhari-hari ikut ibadah, altar call, maju terus, nangis terus, tapi nggak bertobat. Kita senang dengan pengalaman mistis, pengalaman emosi. Ternyata praktek ibadah seperti itu dikerjakan oleh agama lain. Tolong video ketiga. Video ketiga.
Yang tadi, yang sempat tadi, yang sebelum ini. Ini. Mirip kan? Tahu Bapak Ibu Saudara? Ini orang Hindu. Mereka sekarang ada namanya Kundalini Spirit. Malah sekarang Kundalini energi lagi diaktifkan orang-orang Kristen. Mirip. Sama rebah-rebah juga. Jadi banyak video. Saya menemukan juga di Hindu mirip banget. Yang ibadahnya juga teriak-teriak rebah-rebah sama. Tapi mereka pakai Kundalini Spirit. Peperangan hari ini Kundalini Spirit versus Holy Spirit. Gereja sama. Balik. Hati-hati. Saya tidak sedang memberi, sedang menghakimi gereja tertentu atau hamba Tuhan tertentu. Tapi ini membuktikan bahwa Injil yang lain masih diberitakan. Nah, kita perlu membongkar 3 paradigma iman. Ya. Yang pertama adalah orang konservatif. Apa motivasi ketaatannya? Saya taat, maka saya diterima. Saya taat, makanya saya diberkati. Pusat fokus orang konservatif adalah berpusat pada perbuatan diri. Self-center. Semuanya berpusat kepada saya. Bagaimana sikap pada sesama? Merendahkan mereka yang tidak taat. Bagaimana dengan orang liberal? Saya diterima, makanya saya tidak perlu taat. Pusat fokusnya berpusat pada kenyamanan sendiri. Yang penting aku happy, aku tidak terjadi pro kontra dengan sesama manusia. Toh aku berbuat baik, aku gak ada konflik, aku baik sama semua orang. So aku pasti diterima Tuhan. Mereka merendahkan mereka yang dianggap kolot. Daripada kamu rajin berdoa, toh hidupmu gak benar-benar amat. Tapi apa yang Injil ajarkan? Saya sudah diterima melalui Kristus, maka saya rindu untuk taat. Fokusnya berpusat pada karya Kristus. Mengasihi sesama karena sadar diri, kita semua adalah pendosa yang diselamatkan. Ya, kita semua ini orang berdosa yang perlu diselamatkan. Ya. Itu sebabnya kita perlu menguji otoritas kebenaran. Di tengah kontroversi dan ayunan ekstrim kanan dan kiri tadi, sehingga membentuk epistemologi kita. Bagaimana kita tahu sesuatu itu benar? Menjadi penentu hidup dan mati rohani kita. Filter apa yang kita gunakan? Ya. Galatia 1 ayat 8 kita sudah baca. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda, terkutuklah ia. Bahasa terkutuk ini bahasa aslinya anatema. Yang sekarang, bukan sekarang dari dulu,
dipakai teman-teman Katolik untuk menghakimi gereja Protestan. Mereka bilang gereja Protestan adalah anatema, terkutuk yang pasti akan binasa. Ya, kalau kita melihat kegerakan gereja yang satu muncul gereja baru menganiaya gereja yang baru, terus saja begitu. Ya. Sebabnya setiap yang kita dengar kita harus uji otoritas kebenarannya. Ya. Sehingga epistemologi kita tidak rapuh. Ini pengalaman mistis. Firasat saya, penglihatan gaib, atau klaim dibawa ke surga atau neraka. Klaim Tuhan bicara secara audible dengan hamba Tuhan. Pengalaman emosional. Tergoncang-goncang itu tadi. Ya. Atau terjadi mujizat secara finansial, bukanlah ujian kebenaran. Atau karisma pemimpinnya, punya gelar rohani yang hebat. Dia senior, dia hamba Tuhan yang sangat diurapi. Pemimpin yang berkarisma. Ingat, itu bukanlah otoritas tertinggi. Karena gerejanya besar, maka pengajarnya dianggap benar. Ini penegasannya. Pengalaman dan karisma manusia tidak boleh menilai Injil. Boleh. Contoh, jemaat Berea. Rasul Paulus ngajar di sana. Mereka dengan teliti membaca Alkitab. Rasul Paulus aja diuji. Apalagi kita. Karena firman Tuhan adalah satu-satunya alat ukur mutlak. Sola Scriptura. Jadi Injillah yang menilai gereja. Bukan pengalaman, bukan pemimpinnya. John MacArthur bilang begini, pengalaman saya dan Anda bukanlah ujian atau bukti kebenaran Alkitab. Justru sebaliknya, kebenaran Alkitablah yang harus memvalidasi atau menguji semua pengalaman. Gak bisa. Alkitab validasi gak? Keller juga bilang, Alkitab yang menilai gereja, gereja tidak menilai Alkitab. Alkitab adalah dasar dan pendiri gereja. Gereja bukanlah dasar atau pencipta Alkitab. Gereja dan seluruh hierarkinya harus dievaluasi oleh orang percaya dengan kebenaran Injil sebagai standarnya untuk menilai semua klaim kebenaran. Alkitab yang menilai gereja. Gak peduli karisma senior kah dia, banyak penglihatan kah dia, naik turun surga kah. Tapi kalau tidak sesuai Injil, jangan dengarkan. Kalau di mimbar ini tidak memberitakan Injil yang benar, jangan didengar. Kalau banyak cerita pengalaman, Tuhan bicara, ya, karena pengalaman kita itu nggak ada yang sama, Bapak Ibu. Masing-masing berkat kita berbeda, masing-masing pergumulan kita nggak sama. Bisa jadi masalahnya sama, bisa jadi pergumulannya sama,
Tapi jalan keluarnya tergantung Tuhan. Pertanyaan reflektifnya, pernahkah kita menjadikan pengajaran hamba Tuhan tertentu sebagai kebenaran tanpa memeriksa kebenarannya? Ya. Yang kedua, pernahkah kita menjadikan pewahyuan tertentu sebagai kebenaran tanpa memeriksa kebenarannya? Kalau ada nubuatan apapun itu, jangan langsung cepat amen. Terjadi dalam ibadah hal-hal yang mustahil terjadi, apapun itu, cek di Alkitab. Diteliti. Sebabnya Rasul Paulus menegaskan di ayat ke-11 dan 12. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil yang berasal dari manusia. Karena aku tidak menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya melalui pernyataan Yesus Kristus. Bapak Ibu tahu nggak? Ternyata saya belajar ini. Waktu Rasul Paulus ketemu Tuhan, dia menerima firman, dia pergi ke Arab selama 3 tahun untuk menguji apa benar Yesus ini, Injil ini apa benar. Dia perlu 3 tahun di negeri orang lain. Ingat, ada yang tanya tadi di reels kita di YouTube, apa arti Injil? Injil kabar baik, bukan sekedar nasihat baik. Injil kabar baik, bukan sekedar Agama itu nasihat baik, Bapak Ibu Saudara. Fokusnya pada apa yang harus kita lakukan. Sistem buatan manusia menuntut tindakan dari penerima agar mendapat upah. Tapi Injil bicara sudah selesai. Injil bicara fokus pada apa yang telah Kristus selesaikan. C.S. Lewis pernah bilang begini, kekristenan tidak mungkin hasil karangan manusia, karena ia membalikkan seluruh logika agama manusia. C.S. Lewis ini adalah seorang ateis, lalu dia bertobat, dia penulis buku Narnia. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film Narnia, dia yang tulis. Narnia itu bicara tentang juru selamat. Inilah orangnya, seorang ateis. Jadi kalau kita bicara Injil, kita harus bicara tentang apa yang Kristus sudah lakukan, bukan apa yang kita lakukan. Ya. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati. Injil selalu dimulai urutan yang mutlak. Keselamatan diawali, dikerjakan dan diselesaikan oleh Tuhan jauh sebelum kita sanggup mencarinya. Contoh, Adam siapa yang cari ketika dia jatuh dalam dosa? Allah. Adam, di manakah kamu? Yakub, dia menipu, tapi Tuhan cari dia. Siapa lagi? Musa menjadi buronan, Tuhan yang cari dia di Gunung Sinai. Paulus, dia sudah membunuh orang Kristen, siapa yang cari dia? Kristus yang cari dia sampai dia jatuh di jalan. Jadi kalau kita bicara Injil, pola Injil selalu dari mulai Tuhan yang memulai terlebih dahulu. Makanya kita perlu berhati-hati.
Jika kekristenan kita berdasarkan pengalaman dan kesaksian, maka akan sangat rapuh. Ini anatominya. Kita dibenarkan, hati kita dirubah oleh karya Roh Kudus, maka kita bisa hidup dalam kekudusan. Kalau gitu, Koel nggak percaya kesaksian atau nggak percaya pengalaman? Saya suka dengar kesaksian Bapak Ibu Saudara. Tadi sebelum ibadah sempat ngobrol-ngobrol juga, banyak kesaksian, ada kesaksian mujizat yang terjadi. Ya, pengalaman-pengalaman Bapak Ibu Saudara mengikuti Tuhan itu berbeda-beda. Ya, kita dari kultur yang berbeda, kondisi sosial ekonomi yang berbeda, pasti punya pengalaman. Dan saya senang dengarnya. Oh, Tuhan melakukan hal-hal ini di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tapi itu tidak bisa dijadikan doktrin. Tidak bisa. Yang kita alami kita paksakan supaya orang mengalami hal yang sama dengan kita. Tidak bisa. Ya. Karena cara kerja Tuhan bekerja dan berbicara kepada kita itu enggak sama. Beda Bapak Ibu Saudara. Doktrin tanpa semangat pengalaman sama seperti pistol di tangan orang gila. Kalau kita tahu doktrin, kita nggak percaya pengalaman, kita nggak pernah bisa dengar kesaksian, itu sama seperti pistol di tangan orang gila. Dia bisa tembakan kemana-mana menghakimi orang. Ya, makanya doktrin itu tetap dingin dan tidak berguna atau hanya menjadi omong kosong yang sia-sia. Ya. Ingat, Injil bukan hanya doktrin, tetapi juga pengalamannya. Di dalamnya kita memang menemukan pengajaran, tetapi semakin kita mendalaminya, semakin kita merenungkannya, hidup kita akan diubahkan olehnya. Di titik inilah kita mengalami Injil, bukan lagi sekedar tahu Injil. Ya. Pengalaman tanpa doktrin membuat kita terjebak dengan pengajaran yang keliru. Jadi taunya gimana? Mana yang Injil, mana yang bukan. Yang bukan Injil selalu meninggikan dan berpusat pada usaha diri kita sendiri. Itu bukan Injil. Saya ulangi. Yang bukan Injil selalu meninggikan diri dan berpusat pada usaha diri kita. Kenapa Bapak Ibu hari ini berdoa? Bapak Ibu melayani Tuhan pelayanan. Apa alasannya? Alasannya supaya diberkati? Atau supaya masuk surga? Atau supaya dilihat orang rohani? Tapi Injil selalu meninggikan dan berpusat pada karya Allah Tritunggal dan Kristus. Hidup kita memuliakan Tuhan apa enggak sih? Kita bisa bahasa roh banyak panjang. Mungkin kita bisa rajin berdoa. Tapi apakah itu untuk memuliakan nama Tuhan? Kalau enggak, jangan-jangan yang kita dengar bukan Injil. Ini indikator Injil. Kalau kita melayani, membuat semakin kita bangga terhadap diri kita.
Maka kita perlu berhati-hati. Gak ada yang perlu dibanggakan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Engkau rajin pelayanan, engkau rajin apapun dalam rumah Tuhan. Kalau engkau meninggikan dirimu sendiri, kita perlu dikalibrasi terus hati kita dengan Injil. Kita sibuk pelayanan. Mungkin setiap hari kita bisa ke gereja, tapi hidup kita nggak berubah. Tanggung jawab kita sebagai anak kita tinggalkan. Tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, sekolah. Tanggung jawab kita di rumah kita tinggalkan, tapi kita sibuk di dalam rumah Tuhan, gereja, seolah-olah rohani. Tapi di rumah kita berantakan. Tidak tahu berterima kasih. Melawan orang tua. Kita perlu cek hati kita hari-hari ini. Kita dengar apa Bapak Ibu Saudara? Sebabnya kita perlu salib. Salib adalah pemecah segala kontroversi. Keadilan, kekudusan, anugerah dan kasih. Di kayu salib keadilan Tuhan ditegakkan secara absolut. Menghancurkan kebebasan liberal. Sekaligus kasih Tuhan yang dicurahkan secara sempurna menghancurkan kesombongan legalis. Ini yang harus kita dengar setiap hari. Kristus yang paling mulia menjadi yang paling hina agar kita yang hina beroleh kemuliaan Tuhan. Makanya ada lagu, pandang saja kepada Yesus. Lihat salibnya. Ku datang pada salib itu. Itu menjadi jalan keluar dalam kehidupan kita. Kita berakar tanpa menghakimi. Kita bebas tanpa menjauh. Ya. Karena Injil, kita dapat menilai emosi serta ekspresi dan memegang apa yang esensi. Kita tidak mudah terkelabuhi dan terpesona oleh sensasi. Kita tidak mengandalkan diri, tetapi mengandalkan kuasa Kristus. Kita memiliki kejelasan dan tidak jatuh dalam kecenderungan yang menyimpang. Saya percaya kita semua masih bergumul soal legalis, soal liberal. Hari ini masih. Saya juga masih bergumul Bapak Ibu Saudara. Sebabnya perlu diingatkan setiap minggu oleh Injil Kristus. Supaya setiap minggu kita dikalibrasi terus hati kita. Melatih kita untuk menyelidiki kebenaran. Cek kebenarannya. Ya, jangan orang Ambon bilang jangan ikut rame. Ada rame, ada mujizat di sana ikut. Tapi apakah semuanya itu memuliakan nama Tuhan? Kalau enggak, stop. Kalau kegiatanmu hari ini hanya untuk menunjukkan dirimu, engkau perlu berhati-hati. Berhati-hatilah dengan hati kita.